Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang hukum acara first take. Di hukum acara first take atau proses first take dalam persidangan. Ada yang mengatakan kalau mau diterjemahkan adalah proses putusan di dalam pemeriksaan di pengadilan tanpa hadirnya tergugat. Ya. Kalau dalam pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan ada putusan gugur, ya kan, penggugat tidak hadir. Cuman kalau sekarang ini adalah kebalikannya. Jadi mengajukan gugatan, ya kan, proses sidang, penggugat hadir, ya. Jadi orang yang punya kepentingan hadir, yang penggugat hadir, kemudian tergugat tidak hadir. Di orang yang digugat tidak hadir, ya, tidak hadir. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa proses first take itu adalah proses putusan nanti tanpa hadirnya tergugat. Ya, tergugatlah. Tujuannya adalah agar proses persidangan itu tidak bergantung kepada hadir atau tidaknya tergugat. Jadi kalau proses sidang ada mengajukan gugatan, kemudian penggugat, hakim menunggu kapan hadir tergugat kan terlalu lama, akan tergantung nanti di situ. Maka supaya tidak menggantung perkara ini, di dalam pasal 125 ayat 1 khususnya, ya kan, atau pasal 78 RV itu mengatur adanya proses first take, ya, first take. Nah, dalam proses first take ini, ya kan, tujuan menciptakan ketertiban supaya para pihak itu bisa mentaati hukum acara, khususnya tergugat, ya kan, tidak bergantung kepada tergugat, sehingga proses persidangan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, namun demikian, berdasarkan pasal ini 125 ayat 1 atau pasal 78 RV itu tidak kemudian putusan ini tiba-tiba kemudian hakim itu memberikan putusan. Di literatur lain itu ada mengatakan ini hukum acara istimewa. Kenapa istimewa? Karena proses tahapannya itu tidak mengikuti semua proses asas dalam hukum acara perdata. Ya, karena tidak ada pihak lawan. Artinya diperiksa itu hanya pihak penggugat saja. Orang yang mengajukan tuntutan saja. Dia mengajukan tuntutan maka diproses. Ya, diproses. Maka dalam putusan first take ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam proses first take ini. Yang pertama, tergugat sudah dipanggil secara patut, ya, secara sah. Nah, mengingatkan kalau kemarin saya sampaikan, kapan itu gugat dianggap sah? Yaitu satu, dipanggil oleh jurusita sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang, ya, pasal 122 HIR. Kalau mengacu pada pasal 10 RV itu, kalau jaraknya dekat 8 hari, kalau jaraknya agak jauh itu 14 hari, kalau sangat jauh nanti 20 hari. Tetapi rata-rata, ya, kalau di Jawa karena menggunakan HIR itu, ya, sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang itu sudah harus disampaikan kepada tergugat. Nah, saya tergugat, panggilannya patut, ya. Nah, ketika tergugat dipanggil secara patut, kemudian tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Apa alasan sah? Misalnya kalau dia
Pak, saat misalnya mengirim surat tidak bisa hadir, alasannya apa? Sakit, sah. Ada bukti keterangan dokter misalnya. Atau dia sedang melaksanakan tugas misalnya atas perintah pimpinan atau atasannya, sehingga dia tidak bisa menghadiri persidangan, mengirim surat, alasan karena ada tugas luar kota, ini dasarnya boleh, sah. Tidak dapat diputus first take. Karena ada alasannya, ada dasarnya. Ada dasarnya. Nah, tetapi ketika dia itu sudah dipanggil secara patut, terus tidak hadir, tidak ada alasan atau tidak ada kabar beritanya, tidak menunjuk wakil untuk mewakili persidangan, ya, mengingatkan karena dalam sidang perdata itu berdasarkan pasal 123 HIR itu diperbolehkan untuk diwakilkan, apakah kuasa hukum atau orang yang kuasa insidentil diperkenankan. Tetapi ketika dia tidak dipanggil kemudian sah, dia menunjukkan wakilnya, ya maka tidak first take lagi, ya. Nah, itu yang kedua, jadi dipanggil kemudian tanpa alasan yang sah, ya kan, dia tidak hadir. Yang ketiga, tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Ya, tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Ya, saya mengingatkan eksepsi itu adalah tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara, aspek formalnya, ya, aspek formalnya, tidak menyangkut pokok perkara, ya, tidak menyangkut pokok perkara, ya kan, proses gugatannya, ya kan, proses gugatannya, tapi hanya berkaitan dengan aspek formalitas, ya, aspek formil. Nah, seandainya tergugat tidak hadir dari dipanggil patut, tetapi dia mengajukan eksepsi, mengirim misalnya permohonan kepada pengadilan, ini merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Kudus. Ya, misalnya pengadilan diajukan di Pati, dia mengatakan ini kompetensi Pengadilan Negeri Kudus. Artinya apa? Ada kompetensi relatif di situ. Atau misalnya mestinya tidak diajukan di Pengadilan Negeri Kudus, tapi di Pengadilan Agama Kudus, sama kompetensi absolut lah. Ketika penggugat mengajukan meskipun dia tidak hadir, tetapi dia mengajukan kompetensi relatif atau absolut, maka hakim punya kewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat. Diperiksa apakah benar memang sebenarnya perkara ini tidak perlu diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus, tapi diajukan ke pengadilan misalnya Negeri Demak dan sebagainya lah. Ketika proses ini dilaksanakan, kemudian hakim menyatakan misalnya mengabulkan eksepsi tergugat, berarti perkara itu selesai. Artinya untuk tingkat pertama selesai. Nah, tetapi jika hakim berpendapat bahwa perkara itu, ya kan, tidak mengabulkan permohonan eksepsi tergugat, ya, artinya permohonan eksepsi tergugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, ya, misalnya begitu, maka proses akan dilanjutkan untuk pemeriksaan. Jadi itu syarat bisa tidaknya suatu perkara itu diputus first take atau tidak. Ya, dasarnya saya ingatkan 125 HIR dan pasal 78 RV. Ya, RV. Nah, sebenarnya eksepsi ini first take ini itu tidak imperatif, ya, tidak perintah. Tidak kemudian misalkan penggugat mengajukan gugatan, tergugat dipanggil tidak datang dengan syarat tadi, telah memenuhi kualifikasi, kemudian langsung hakim memutus, dok, first take tidak.
Tetapi ini sifatnya tidak imperatif, artinya pilihan. Karena ada pasal 126 HIR. Artinya hakim itu boleh menunda sidang, ditunda. Ya dalam praktek ditunda dua atau 3 kali lah. Panggil pertama tidak datang, panggil kedua tidak datang, ketiga diputus, diproses. Ya. Proses artinya menggunakan hukum acara first take, ya, meskipun tanpa ada hadirnya tergugat. Pertanyaannya sekarang, Pak, lalu bagaimana ketika tergugatnya 3 orang? Penggugat mengajukan gugatan ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3. Misalnya 2 tergugat tidak hadir, yang hadir adalah hanya 1 tergugat 3 misalnya. Maka ketika ada salah 1 tergugat yang hadir, maka prosesnya tidak menggunakan hukum acara first take lagi, tetapi menggunakan nanti hukum yang kontradiktur. Kenapa? Karena ada pihak lawannya. Ada pihak lawan di situ. Karena ada pihak lawan di situ, maka nanti hakim juga harus menegakkan asas-asas hukum acara seperti hukum acara biasa. Jadi yang dimaksud first take itu adalah tergugat tidak hadir dan seluruh tergugat itu tidak hadir. Ya, itu baru nanti dapat dikatakan, ya kan, menggunakan hukum acara first take. Ya. Sehingga ketika misalnya T tidak hadir, T1 tidak hadir, T2 tidak hadir, T3 tidak hadir, maka hakim akan memeriksa perkara itu. Lah, yang diperiksa tentu adalah hanya sepihak saja, ya. Karena hakim tadi saya katakan sudah menolak eksepsi pihak lawan, misalnya dia mengajukan permohonan eksepsi, maka tinggal hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Ya tentu dari awal hakim akan selalu menyarankan, mendamaikan, meskipun tidak ada pihak lawannya, mendamaikan, ya, untuk berpikir kembali. Kemudian setelah memang tidak dimungkinkan, maka hakim itu ya langsung si penggugat disuruh membaca gugatan. Apa maksud gugatan itu? Dia membaca gugatan, kemudian karena lawan tidak ada, artinya apa? Tidak ada jawab jinawab. Ini dilewati, langsung masuk nanti kepada proses pembuktian. Siapa membuktikan? Ya hanya pihak penggugat. Kan barang siapa mendalilkan maka harus membuktikan. Karena yang mendalilkan adalah penggugat, tergugatnya tidak hadir, maka penggugatlah yang membuktikan dalil-dalilnya. Nah, maka ketika dalam proses persidangan itu, meskipun tidak ada lawannya, ya, ada beberapa kemungkinan putusan hakim itu. Yang pertama, bisa jadi putusan hakim itu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ketika penggugat mengajukan gugatan itu, semua dalil-dalilnya dapat dibuktikan di pengadilan. Terbukti semuanya. Baik itu ada bukti, mungkin ada surat, ada saksi, ya, ada dan sebagainya, kan ada 5 itu, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah lah. Dari pihak penggugat bisa membuktikan itu. Karena bisa membuktikan, maka kemungkinan yang pertama, gugatan dikabulkan. Ya, meskipun tidak ada lawannya, hakim tetap mengabulkan. Ya, karena pihak penggugat bisa meyakinkan kepada pihak hakim bahwa dalil-dalilnya adalah benar, ini buktinya dan sebagainya. Kemungkinan yang kedua, penggugat meskipun tidak ada lawannya tidak bisa membuktikan seluruh dalil-dalilnya.
Misalnya dia mengeklaim bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti tentang gugatan melawan hukum itu. Dia tidak bisa membuktikan dalil-dalil itu. Tidak ada saksi, tidak ada bukti-bukti lain. Maka ketika penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya, hakim akan memutuskan menolak gugatan penggugat. Meskipun tidak ada yang menangkis, meskipun tidak ada lawannya. Jadi hakim kan ya tentu punya pegangan, wah ini hanya akal-akalan, hanya membuat gugatan seolah-olah memang sengaja dibuat seperti itu dan sebagainya. Ada banyak lah. Karena orang itu kan kita tidak bisa ya dalam hukum itu, karena ini nanti mencari kebenaran formil juga di sini itu. Hakim akan melihat, ya, hakim akan melihat apakah dia bisa. Kalau dia bisa membuktikan, ya akan ditolak oleh hakim. Ya, tidak mesti kemudian dikabulkan. Kemungkinan yang ketiga, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau need on van clear verklaard. Artinya gugatan cacat formil. Misalnya gugatannya kabur, ya kan? Kemudian tidak sinkron antara posita dengan petitum, antara peristiwa dan apa yang diminta, tidak sesuai, ya tentu hakim akan memutus tidak dapat diterima. Ya, mengingatkan dalam hukum itu ada istilah gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima. Kalau ditolak itu dia tidak bisa membuktikan pokok perkaranya, dalil-dalilnya dalam pokok perkara itu, tetapi kalau tidak dapat diterima itu adalah penggugat tidak dapat membuktikan aspek formilnya, aspek formalitasnya. Ya, karena formalitas dia tidak bisa membuktikan, maka dinyatakan tidak dapat diterima oleh pihak pengadilan. Nah, namun bisa jadi hakim itu juga ada kemungkinan mengabulkan sebagian, dengan catatan apabila si pihak penggugat itu bisa membuktikan sebagian dalil-dalilnya. Bisa jadi. Nah, kemudian ketika sudah diputus, kemudian diperiksa, hakim menyatakan putusan, misalkan gugatan dikabulkan, misalnya dikabulkan, maka tergugat kan dinyatakan kalah, ya kan? Ya, dinyatakan kalah. Lalu apa upaya hukumnya? Maka tergugat bisa mengajukan namanya perlawanan atau verset, ya, pasal 129 ya, HIR, ya. Nah, kapan itu bisa dilakukan? Ya tentu nanti prosesnya, ya kan, diputus, tidak diucapkan, itu terjadi putusan verstek tanpa hadirnya tergugat, maka kemudian tergugat akan diberitahukan hasil putusan dari pengadilan, disampaikan kepada pihak si tergugat, ya kan. Kemudian setelah tergugat itu menerima pemberitahuan dari pengadilan di putusan, misalnya hari ini putusan, mungkin besok pagi atau 3 hari lagi disampaikan kepada pihak tergugat menerima, tentu dengan asas-asas tadi ya, tentang pemberitahuan tadi itu, menerima, maka sejak menerima itu dia punya waktu 14 hari untuk mengajukan verset atau perlawanan. Nah, jika dalam jangka waktu 14 hari ternyata tergugat tidak mengajukan verset, maka putusan verstek tadi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah van gewis, tetap. Artinya nanti tetap ya bisa dieksekusi, eksekutorial, karena sudah tidak ada upaya hukum dari tergugat. Tetapi jika tergugat kemudian setelah 14 hari dia menerima, katakanlah pemberitahuan, dan dia mengajukan perlawanan kepada pihak penggugat,
ya nanti akan jadi proses baru, ya nanti akan saya jelaskan tersendiri, ya sendiri. Nah, pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana ketika kemungkinan putusannya itu adalah gugatan ditolak, artinya penggugat kalah. Ini hanya kemungkinan ya, jadi atau penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Ini kan kemungkinan, bisa ditolak, bisa tidak dapat diterima. Ketika gugatan dinyatakan tidak diterima atau ditolak, maka upaya hukumnya adalah banding. Ya, nanti ya tunduk menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 seperti hukum acara biasa. Nanti akan saya jelaskan tersendiri. Ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa namanya itu verset sekarang. Jadi 14 hari, ya 14 hari, kemudian dia mengajukan upaya hukum namanya verset. Ya, ini saya akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya ya. Berikutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.